anaknya ketika Luqman menasihati anaknya yang diucapkan adalah, wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah zaliman yang sangat besar. Nilai yang pertama dan nilai jangan menyekutukan Allah. Dalam konteks ini tidak menduakan Allah, jujur dalam kehidupan, bertanggung jawab dan sabar. Tanggung jawab dan sabar kaitannya dengan anak-anak kita dan kita yang hidupnya di dua alam, di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Jangan sampai anak kita spontan nulis marah-marah, keselnya, berantemnya di dunia maya, di media sosial mereka. Ini kesabaran, bertanggung jawab untuk mengendalikan emosi mereka hidup di dua dunia, dunia maya dan dunia nyata. Yang ketiga, berikan asupan makanan yang halal. Karena apapun yang kita makan akan mengalir dalam darah kita, kemudian akan membentuk suatu karakter, suatu tabiat yang mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang di bumi ini yang halal dan baik. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagi kita. Ibu, makanan yang baik itu bukan makan yang baik begini aja, tapi ada beberapa proses yang harus kita ikuti. Pertama, proses sumbernya dari hal yang baik, halal dan baik, sumbernya. Bahan yang kita olah, bahan yang halal dan baik. Cara ngolahnya juga harus halal dan baik. Dan cara makannya pun diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Ketika itu sudah terjadi, 4 hal ini akan tumbuh karakter yang baik. Anak-anak kita akan siap menghadapi apapun tantangan zaman di era ini. Yang keempat adalah jadikan diri kita teladan bagi anak-anak kita. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran Islam dengan penuh keteladanan. Dan seharusnya kita sebagai orang tua memberikan teladan. Kalau dalam bahasa pendidikannya Bu, role model. Ada teori role model yang patut kita lakukan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita itu ketika melakukan sesuatu nggak merasa disuruh. Pertama, kalau kita menyuruh anak, jangan nih nyapu, soal nyapu, jangan. Neng, tolong nyapu, bantuin ibu, tolong. Ada bahasa tolongnya Bu. Minta tolong dong ibu gitu. Umi minta tolong dong nyapu, cuci piring atau yang lain, ada kata-kata tolong. Yang kedua, ketika dia sudah melakukan, kita bilang makasih ya, hebat kamu, keren banget dah anak Umi kan. Nah, omongan verbal makasihnya udah senang banget, apalagi dikasih hadiah lainnya. Yang ketiga, kalau kita salah Bu, namanya manusia ya, pasti punya salah, punya lupa. Lagi emosi kita omelin anak kita gitu, dia kagak salah, kita ucapin minta maaf, maafin ibu ya Neng ya, tadi ibu salah, tadi ibu emosi, jadi ibu marahin kamu deh, padahal kamu gak salah. Jadi nanti akan terbiasa anak-anak kita tuh ngelakuin sesuatu dengan sadar sendiri. Ketika dia salah juga dia minta maaf sama kita, nggak ada rasa canggung gitu, minta maaf sama kita. Terus yang berikutnya adalah ajak mereka dalam kegiatan yang kreatif. Apa itu kegiatan kreatif Bu? Kegiatan kreatif adalah kegiatan yang bermakna dan bermanfaat. Contohnya misalkan di hari Ahad nih besok, sejam aja kita bareng anak-anak kita bersih-bersih rumah. Atau udah bersih rumah nih, sejam aja kita main sama anak kita. Main apa Bu? Coklat. Udah kagak ada misalkan. Masih ada boleh main coklat itu karena ada matematikanya di coklat. Main ular tangga, cari ular tangga yang Islami, ular tangga tentang rukun iman, tentang nabi-nabi, tentang malaikat, atau olahraga bareng. Itu kegiatan yang kreatif, kegiatan yang penuh makna dan
Yang berikutnya, tanamkan rasa malu kepada anak kita. Karena Nabi juga mengatakan bahwa al-haya'u minal iman. Malu itu sebagai dari iman. Tanamkan rasa malu bahwa kalian harus malu mengumbar urusan pribadi kamu dalam media sosial kamu. Menulis kalimat nyinyir, kalimat julid, ujaran-ujaran kebencian. Harus menanamkan rasa malu melakukan hal-hal buruk di media sosial dan tentunya di media nyata. Yang berikutnya, kita awasi konten mereka. Ketika anak sudah boleh pakai HP, pastinya ketika bikin akun pakai tanggal lahir dan umur. Di situ akan dibatasi apa yang harus bisa mereka tonton. Ketika sudah membuat akun dengan tanggal lahir dan tahun. Nah, HP-nya kalau di password kita harus tahu passwordnya. Kita lihat apa yang mereka punya aplikasinya. IG, TikTok kita berteman. Jadi apa yang dia posting kita tahu. Kemudian aplikasi lagi apa Bu? Ada game online. Bagi yang laki-laki nih senang game online, bahaya karena akan mengarah kepada judi online. Yang perempuan suka nonton aplikasi drama Korea, kita lihat jangan berjam-jam sampai bergadang nonton drama Korea. Itu banyak sekali terjadi kalau kita tidak kontrol. Yang berikutnya adalah yang terakhir, insyaallah sadarkan bahwa dia punya kewajiban sebagai seorang muslim. Kalau anak kita sudah akil balik, sadarkan bahwa kamu sebagai anak muslimah berkewajiban nih, sudah akil balik, sholat, puasa, zakat, nantinya berhaji, berbakti kepada kedua orang tua dan yang lainnya. Itulah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan beberapa hal terkait dengan kiat mendidik anak di era digital. Yang pertama mengenalkan agama, mengajarkan sholat, kemudian kedua mengajarkan, menanamkan ajaran-ajaran Islami, nilai-nilai Islami. Yang ketiga memberikan makan yang halal dan baik. Terus kemudian mengajak mereka dalam kegiatan kreatif, menjadikan diri kita sebagai teladan. Kemudian menanamkan rasa malu, mengawasi konten mereka di media sosial. Dan yang terakhir adalah mengenalkan kewajiban mereka sebagai seorang muslim. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.